Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Rika Rahmawati dengan nomor NIM 2008202066 dan rekan saya Raden Ilvan Muhammad Abdul Rashid dengan nomor NIM 2008202063 akan memaparkan artikel yang bertemakan hak asasi manusia dalam perspektif Barat dan Islam. Semoga video ini dapat disimak dengan baik oleh teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai perspektif Barat. Di sini tuh ada 4 teori. Teori yang pertama yaitu mengenai teori hak-hak alami atau natural rights theory. Di sini itu hak asasi manusia itu hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam segala waktu dan tempat yang berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Untuk teori yang kedua, yaitu teori positivis atau positivist theory. Nah, hak positivis ini tuh berpandangan bahwa hak harus tertuang dalam hukum real, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Kemudian, untuk teori yang ketiga yaitu teori relativis budaya atau cultural relativist theory. Nah, kalau misalkan teori ini tuh salah satu bentuk yang antitesis dari teori-teori hak alami. Atau teori ini tuh berpandangan bahwa ia tuh menganggap hak ini tuh bersifat universal yang merupakan pelanggaran satu dimensi yang kultural, yaitu tentang budaya. Kemudian, teori yang keempat yaitu doktrin Marxis atau Marxist Doctrine and Human Rights. Di sini tuh doktrin menolak hak-hak alami karena negara atau kolektivitas adalah sumber galian seluruh hak. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip hak asasi manusia di dunia barat. Di sini tuh ada 6 prinsip. Prinsip yang pertama itu adalah HAM bersifat universal. Artinya seluruh manusia di dunia ini tuh terkait dengan HAM. Kemudian, prinsip yang kedua adalah HAM tidak dapat direnggut. Hal ini berarti bahwa setiap hak yang dimiliki oleh setiap orang itu tidak dapat direnggut, tidak dapat dicabut, diserahkan, ataupun dipindahkan. Yang ketiga yaitu adalah HAM tidak dapat dipisah-pisah. Artinya bahwa setiap kepentingan yang selaras dari tiap-tiap hak asasi manusia ini tidak dapat dipisahkan. Kemudian prinsip yang keempat yaitu HAM bersifat saling tergantung. Hal ini berarti bahwa kerangka kerja pelengkap dari hukum asasi manusia ini saling berkaitan atau saling bergantung. Kemudian prinsip yang kelima yaitu prinsip kesetaraan. Nah, hal itu merujuk pada pandangan bahwa seluruh manusia diberkati dengan hak asasi manusia yang tanpa ada perbedaan tentunya. Kemudian prinsip yang terakhir, yang keenam, yaitu prinsip tanpa diskriminasi, yaitu hal ini adalah satu kesatuan dengan konsep kesetaraan. Jadi, ini tuh tidak ada diskriminasi. Kemudian, materi berikutnya mengenai macam-macam hak asasi manusia dalam Barat. Yang pertama, terlahir bebas dan mendapatkan perlakuan sama. Jadi, setiap manusia ini sejak dilahirkan tuh sudah mendapatkan hak bahwa mereka akan diperlakukan secara sama. Terus yang kedua itu hak tanpa ada diskriminasi. Jadi setiap manusia atau setiap orang ini tuh berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga yaitu hak untuk hidup. Jadi setiap manusia itu memiliki hak untuk hidup dan hidup dalam kebebasan dan keamanan. Kemudian yang keempat itu adalah hak tanpa perbudakan. Jadi tidak ada yang ditahan dalam perbudakan ini atau dalam praktik perbudakan. Kemudian yang kelima, bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan. Jadi seseorang ini tidak ada yang mengalami penyiksaan ataupun perlakuan atau hukuman yang kejam atau tidak manusiawi. Kemudian yang keenam yaitu hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum. Nah, setiap orang ini berhak untuk
diakui dimanapun dan kapanpun saat berada di hadapan hukum. Kemudian yang ketujuh yaitu hak atas kesetaraan di depan hukum. Jadi semua orang itu sama di hadapan hukum dan berhak tanpa diskriminasi terhadap perlindungan hukum yang setara. Kemudian yang kedelapan yaitu kebebasan dilindungi oleh hukum. Nah, setiap orang ini berhak atas pemulihan yang efektif oleh pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan yang melanggar hak-hak dasar atas kepadanya oleh konstitusi atau oleh hukum. Yang kesembilan ini yaitu kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang dan pengasingan. Jadi tidak ada yang berhak untuk memasukkan seseorang ke penjara tanpa alasan yang kuat. Kemudian yang terakhir yaitu hak privasi. Jadi setiap orang ini berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan yang dialami oleh dirinya itu. Materi berikutnya mengenai konsep dasar hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Nah, di sini itu dikenal dengan konsep karamah dalam Islam. Secara etimologis atau secara bahasa, kata karamah ini merupakan bentuk dasar dari kata karuma yang berarti kemuliaan, kehormatan, wibawa, reputasi, ataupun martabat. Sedangkan secara terminologis atau secara istilah, karamah ini adalah anugerah sekaligus rahmat dari Allah SWT dalam bentuk wibawa, kemuliaan, kehormatan, dan martabat yang dikaruniai kepada setiap insan hambanya. Berdasarkan martabat inilah tegaknya tanggung jawab atau kepribadian manusia secara hukum yang menjadikan cakap dan layak untuk menikmati dan menggunakan hak asasi yang dimilikinya, yang diikuti dengan seperangkat kewajiban yang mestinya dilakukan oleh manusia tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Muhammad Abdul Rashid akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip HAM dalam Islam dan tujuan hukum Islam serta relevansinya dengan HAM. Yang pertama, daruriyah, yaitu maslahat yang bersifat primer di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah maupun aspek duniawi. Yang kedua, hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Yang ketiga, tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan manusia. Selanjutnya 5 pokok tujuan syariah. Yang pertama, hifdzuddin, memelihara agama. Yang kedua, hifdzun nafs, memelihara jiwa. Yang ketiga, hifdzul aqlu, memelihara akal. Yang keempat, hifdzun nasab, memelihara keturunan. Yang kelima, hifdzul mal, memelihara harta. Selanjutnya, macam-macam HAM dalam Islam. Yang pertama, hak asasi yang paling utama dan diusung oleh Islam adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Yang kedua, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup atau hak ekonomi. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Yang keempat, hak berpendapat dan berekspresi. Yang kelima, persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum. Yang keenam, hak kebebasan untuk berserikat. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan keadilan. Selanjutnya, konsep HAM piagam Madinah. Disebut piagam atau charter karena isinya mengakui kebebasan dan hak beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kehendak umum warga Madinah supaya keadilan terwujud dalam kehidupan. Pembahasan pasal-pasal HAM juga mengacu pada 2 hak dasar tersebut, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Selanjutnya, deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam pada tahun 1991 di Kairo. Dalam pertemuan internasional negara-negara Islam di Kairo yang dihadiri oleh para menteri luar negeri, telah disahkan deklarasi Kairo yang sebagai bentuk tandingan dari deklarasi universal HAM dari PBB tahun 1948. Deklarasi Kairo ini hadir untuk mengakomodir umat Islam, sebab di dalam Islam sendiri HAM terlebih khusus penghargaan terhadap perempuan dan hak-hak anak sangat dijunjung tinggi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya telah menyimak video kami dari kelompok 5. Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf, lebihnya semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.